Jadi cukup berat. Pesaingnya berat-berat, tapi mereka sudah sangat layak ada di sini. Kita lihat sendiri ya, baru 1-2, harusnya ini sudah levelnya memang internasional. Memang nanti juara Festiar ini kan akan tanding di Intu HCC, Indonesia International Halal Chef Competition di Jakarta. Nah itu pemenang juaranya pasti biasa akan kita kirim ke internasional. Mudah-mudahan dengan presentasi mereka saat ini bisa mewakili. Letakkan di tempat area display ya yang sudah disediakan. Karena sebentar lagi 19 detik lagi nih chef kita udah mulai hitung mundur. Ayo kita hitung sama-sama. Closing kegiatan halal di sini nih. Yuk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tepuk tangan buat semuanya dong biar makin semangat. Yuk. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk seluruh peserta ya yang sudah memberikan effort. Gimana Sarsorna? Apakah kita sudah siap untuk memulai penjurian pada hari ini? Untuk ini langsung dirapikan dan dibersihkan. Mohon untuk dikosongkan. Kami akan melakukan penjurian. Setelah saya menyelesaikan Prosesnya itu saya punya air ungkap dari Pondok Kami. Lalu izinnya. Oke. Jadi perwakilan dari Bangka Belitung, daerah pesisir saya coba kawinkan, saya fusionkan dengan daerah pesisir dari Perancis. Saya hadirkan dengan sup bouillabaisse, red snapper with lamisi Belitung, with sambal hijau kaviar. Jadi basically kita coba hadirkan cita rasa keluhuran legendnya masakan Perancis dengan cita rasa yang mewah dan kaya akan rasa dari Pulau Belitung. Di sini tantangannya juga ada 70%. Makanan harus dari produk ikra kami hadirkan, termasuk juga karbohidrat, kemudian proteinnya, bumbu-bumbu termasuk basic kayak garlic, salt, pepper, dan untuk tekstur kita coba bikin tuil dari kerupuk cumi. tuilnya dari apa? Dari kerupuk cumi ini. Hitamnya dari mana? Hitamnya kita pakai essence sebenarnya. Lebih bagus untuk ini pakai tinta cumi, cuman adanya pakai essence warna hitam. Oke. Angkat lagi. Terus untuk proteinnya di sini capit kepiting, tapi aku combine dengan beberapa barang ikra. Jadi capit kepiting ini dari Bengkulu, terus aku padu-padankan dengan Persilakan. Oke, baik chef, terima kasih. Untuk menu kali ini kita bawakan menu tradisional dari khas Toba dan Simalungun, yaitu nasi kencong dan ayam panggang bumbu andalima. Bumbu andalima sendiri itu kita ambil dari beberapa produk ikra, tapi memang untuk bahan base-nya seperti kencong itu memang dari kita bawa langsung dari Medan. Ini menggunakan ayam bagian apa? Base Dada ayam itu harus hati-hati dalam marinasinya. Mungkin kalau untuk 60 menit kan nggak cukup, tapi ada teknik lain yang bisa memberikan ingredient itu menyerap. Satu, kita peraskan lemon, kita peras. Terus kedua, tenderizer dengan garpu mungkin. Marinasi akan masuk. Ini saya rasa agak sedikit berat. Karena kita memang sedikit berat untuk taste dari marinasinya, karena kita membawakan komik ke bumbu andalima. Ini apa soalnya? Bumbu andalima.
Kenalkan ini siapa namanya? Nama saya Ari dari Palembang, Sumatera Selatan, Chef. Tuan rumah ini. Pak Aku- Ibu, Apa saya? dekat lah. Iya, dekat saya dari Palembang ke Lampung 2 jam 3 jam. Mungkin kalau untuk menunya tadi sebagian udah aku jelasin saya. Untuk proteinnya di sini aku menggabungkan 4 kotak ikra di mana capit kepiting itu dari Bangka Belitung, terus sambal bawang dari Batam, terus ada 5 dari Medan, sama madu dari Sumatera Selatan, Chef. Nah di situ burgo itu kalau penyajiannya di Palembang itu menggunakan kuah, tapi di sini kuahnya sedikit dikentalkan. Proses pengentalannya saya tidak menggunakan tepung, tapi menggunakan ikan, Chef. Jadi di dalam masakan Palembang itu ada namanya lawu. Jadi lawu itu adalah bahan hewani yang diperuntukkan untuk makanan Palembang yang bahan dasarnya itu kuah. Jadi untuk burgo ini kita biasa menambahkan ikan. Untuk tesnya sendiri itu kayak akan santan, sama bumbu-bumbunya itu lebih ke kencurnya saya lebih kuat kayak gitu saya. Terus untuk memenuhi 70% ikra di sini saya membuat koya itu saya menggabungkan 4 jenis cracker, mulai dari ada keripik gonggong dari Batam, ada kulit tenggiri dari Batam juga, ada keripik udang bawang dari Jambi. Oh ini custardnya dari udang. Yang udang crackersnya, Chef. Iya, yang koya. Untuk yang crackers yang masih utuh itu keripik bawang itu, Chef. Yang itu gabungan dari 4, keripik bawang, udang, kulit tenggiri sama gonggong. Semuanya tuh dalam crackers barang-barang ikra semua, Chef. Yang mana, Chef? Kalau itu aku belinya udah jadi, Chef. Dia udah jadi produk ikra dari Belitung, Chef. Aku tinggal kombinasi dengan sambal sama sambal bawang, tapi biar lebih kuat ada tes yang berbeda. Di situ aku masuki andaliman, Chef. Jadi benar-benar aku ingin memenuhi dari rasa Suwarna Dwipa itu hampir semua kota provinsi yang ada di Sumatera. Aku coba masukin bahan-bahan ikranya, Chef. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selamat. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Amin. Siapa namanya? Bulan ya. Saya Bulan. Oke, boleh kasih kita. Mohon izin ya, izin saya menjelaskan menu main course yang saya masak hari ini, yaitu chicken soup with coconut sauce saus kari durian. Jadi di sini menunya sudah dikeluarkan berisi seimbang dan aman. Ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya. Jadi sudah. Ya, jadi kita membuat dari olahan bahan-bahan lokal yaitu sukun dan buah pit. Di mana sukun juga sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian kita taruh dengan buah pit untuk meningkatkan hemoglobin pada darah, kemudian mencegah anemia. Ya betul. Jadi sangat bagus untuk anak-anak pencegahan stunting. Ini juga sudah kita taruh produk wisata yaitu bumbu nasi minyak. Di mana bumbu nasi minyak itu memang digunakan saat perang ataupun bersama generasi. Kemudian proteinnya ada ayam yang sudah kita buat kita pilih. Kemudian di dalamnya juga kita isi asam kelapa yaitu khas Aceh, sering dihidangkan saat acara-acara kenduri yang ada di Aceh. Jadi hari ini saya akan kembali di sini. Menunya memang sangat murah, karbohidratnya murah, asam kelapanya memang juga sangat murah sekali. Jadi kita buat sedemikian rupa. Kemudian sausnya asam durian. Kebetulan saya orang Aceh Selatan. Jadi pada abad ke-17 itu imigrasi Minangkabau ke Aceh Selatan yaitu Pekasam durian. Hari ini karena Aceh itu terkenal dengan kari, saya mix dengan kari durian, di mana saya ingin mengembangkan lagi kari durian untuk cita rasa Nusantara. Oke, terima kasih. Ngobrol, makanannya otentik. So, hanya sedikit saja. Tadi dirasa nggak? Sedikit. Ya.
Saya makannya, lihat saya, dia jadi manis. Ya. Kalau masak itu, kita udah capek kan, udah lewat, yang air itu menentukan. Kalau sudah asin, gimana caranya? Kalau sudah pelacunya asin, semuanya garam, gimana caranya? Solusinya? Jadi yang masih punya waktu 3 menit ini bisa untuk disegerakan. Tinggal 2 menit lagi dari Indonesia bagian timur, bagian barat. Peserta, untuk peserta sekali lagi peserta sudah tidak lagi mendisplay, peserta tidak lagi fighting atau apapun itu karena Jadi dari itu memang air tangkap, jadi karena air ini lah, tapi nggak terlalu banyak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi itu ada. Berikutnya. Ini adalah sufi ikan tuhuk. Ikan tuhuk di mana itu adalah sebenarnya ikan marlin. Dalam bahasa Lampungnya kita adalah sebagai ikan tuhuk. Jadi konsep masakannya ini adalah kombinasi dari masakan appetizer, main course sampai dessert. Jadi ini dalam satu plate itu ada bisa menikmati makanan, ada rujak di situ, ya. Ada rujak dan lanjutannya yang dark spoon itu adalah dari rice paper. Terus itu, nah itu ikan yang dimasak dengan sous vide, dimana pastinya lebih lembut dan bumbunya pakai gulai. Nah kombinasi masakannya ini ada Bengkulu yang saya bilang tadi, bahwasannya ini Bengkulu itu terkenal dengan laut. Nah, laut biasanya kita menggunakan ikan hiu sama ikan jeringin. Itu yang atau ikan yang banyak yang di Bengkulu itu biasanya juga ikan simbas ya. Ya, biasanya menggunakan itu ketika membuat gulai atau bagar. Nah, ini untuk mengcombine bahwasannya ikan bagar ini enggak hanya digunakan menggunakan ikan laut, tapi juga bisa menggunakan ikan air tawar. Nah, untuk mengimbangin di ikra ini dari Sumatera Barat, lele organik berbumbu yang kita pakai. Setelah itu ini ada juga ikra bawang merah, bawang putih yang langsung dari Bengkulu, Chef. Seperti itu. Terima kasih. Saya ngangenin masakan kamu. Ngangenin, enak, blending, utuh. Kelemahannya apa? Mana garnisnya? Ya, perempuan itu enak kita lihat kenapa? Dia ada make up. Oke. Sebenarnya mungkin miskomunikasi juga, saya nggak pakai garis, memang ada ininya. Di Bengkulu itu kalau daerah kita makan yang ikan itu nggak pakai ulam lagi gitu, Mas. Ulam artinya lalapan. Jadi kita lalapan nggak terlalu ini kan karena kita bagarnya agak tebel itu juga karena di Bengkulu ini banyak kelapa. Terus juga orang Bengkulu ini biasanya santannya suka kental. Jadi semakin banyak santan semakin semakin gurih ya, karena di Bengkulu rata-rata ya
satu petani, yang kedua nelayan, jadi makannya agak ekstra gitu, seperti itu Chef. Oke, Ya. terima kasih. Ya.